Sejarah ditulis di tanah Asia. Untuk pertama kalinya, timnas Indonesia U17 berhasil lolos ke Piala Dunia U17 lewat jalur kualifikasi resmi. Sebuah prestasi monumental yang menunjukkan bahwa Garuda Asia kini bukan lagi sekedar peserta, tapi penantang sejati di level dunia. Tak ada lagi embel-embel tuan rumah, tak ada lagi tiket undangan. Indonesia memastikan tempat di Piala Dunia U17 2025 Qatar berkat kerja keras, strategi matang, dan semangat juang tanpa henti. Sebuah langkah penuh kebanggaan yang membawa Merah Putih berkibar di panggung dunia. Di bawah komando Nova Arianto, Garuda Asia melaju tak terbendung di grup C Piala Asia U17 2025. Kemenangan pertama diraih atas Korea Selatan dengan skor tipis namun sangat berharga 1-0. Laga kedua menjadi pembuktian sesungguhnya Indonesia menghancurkan Yaman U17 dengan skor meyakinkan 4-1. Dua kemenangan itu cukup untuk mengoleksi 6 poin, dan dengan satu laga tersisa melawan Afghanistan, posisi Indonesia di dua besar grup C sudah tidak mungkin digeser. Artinya Garuda Asia resmi lolos ke perempat final Piala Asia U17 2025. Dan karena 8 tim terbaik di turnamen ini otomatis lolos ke Piala Dunia U17, maka tiket menuju Qatar pun langsung diamankan. Yang lebih keren lagi, Indonesia menjadi negara ASEAN pertama yang memastikan diri lolos ke babak gugur. Sementara itu, Thailand dipastikan tersingkir lebih awal setelah menelan 2 kekalahan di fase grup. Harapan mereka untuk mewakili ASEAN di Piala Dunia U17 pun sirna. Di sisi lain, Vietnam masih harus menunggu hasil akhir pertandingan grup mereka untuk mengetahui apakah mereka bisa melaju ke seperempat final atau tidak. Harapan masih ada, tapi nasib mereka kini bergantung pada hasil tim lain, sesuatu yang tentu tidak ingin dialami oleh Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyampaikan rasa bangga atas pencapaian luar biasa timnas U17. Saya ucapkan selamat, kemenangan atas Yaman membuat timnas Indonesia U17 lolos ke babak 8 besar dan sekaligus memastikan tempat ke Piala Dunia U17 2025 Qatar, ujarnya penuh semangat. Namun, Erick juga memberikan pesan penting kepada seluruh tim. Tapi ingat, perjuangan belum selesai, masih ada pertandingan penting Piala Asia. Fokus dan kerja keras harus dijaga agar kita bisa melangkah sejauh mungkin, tegasnya. Perlu diingat, ini adalah kali kedua Indonesia tampil di Piala Dunia U17. Namun yang pertama melalui jalur kualifikasi pada edisi 2023. Indonesia tampil sebagai tuan rumah tapi hasilnya belum maksimal, hanya finish ketiga di grup dengan 2 hasil imbang dan 1 kekalahan. Kini Garuda Asia datang dengan cara berbeda sebagai pejuang sejati yang melewati jalur panjang dan berat. Evandra Polorasta dan rekan-rekan telah membuktikan bahwa sepak bola Indonesia usia muda punya kualitas. Mereka tak gentar melawan tim kuat seperti Korea Selatan dan mereka tampil buas ketika harus mengamankan poin penuh. Mentalitas juara mulai tumbuh. Ini adalah hasil dari pembinaan yang harus dibenahi, dari mimpi yang tak pernah padam, dan dari dukungan penuh masyarakat Indonesia yang selalu percaya. Di saat Thailand tersingkir dan Vietnam masih menggantung harapan, Indonesia berdiri tegak sebagai satu-satunya wakil Asia Tenggara yang sudah memastikan diri tampil di pentas dunia. Ini bukan hanya kebanggaan nasional, tapi juga menjadi simbol bahwa sepak bola ASEAN punya taring dan Garuda Asia adalah buktinya. Langkah selanjutnya tentu lebih berat, tapi juga lebih bergengsi. Tantangan perempat final Piala Asia U17 menanti, dan Piala Dunia U17 di Qatar hanya tinggal hitungan bulan. Tapi satu hal yang sudah pasti, Indonesia sudah berada di jalur yang benar. So, mari rayakan dengan bangga dan penuh semangat. Kini bukan hanya kita yang menyapa dunia, tapi dunia pun menyambut kita dengan bangga. Assalamualaikum Piala Dunia, dan dunia menjawab, selamat datang Indonesia.